Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tertulis dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 7, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat 15. Topik dari ayat emas renungan kita adalah
Pemberian paling mulia berasal jauh dari dalam hati. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Manusia Labu, kisah inspiratif. Di Colorado Springs, orang-orang memanggil Nick Venetucci, manusia labu, selama 50 tahun setiap musim gugur. Ia mengundang ribuan anak sekolah untuk mengunjungi tanah pertaniannya di sepanjang pinggir sungai Monument Creek, untuk memetik sebuah labu gratis, dan membawanya pulang. Nick suka berjalan-jalan di sepanjang ladangnya bersama anak-anak, membantu mereka menemukan labu yang tepat. Suatu kali di sekolah dasar setempat, yang diberi nama Venetucci untuk menghormati si manusia labu, sang kepala sekolah berkata, ia mengajarkan anak-anak definisi kemurahan hati. Ia memberi, dan tidak pernah mengharapkan balasan kembali. Ketika Nick meninggal pada usia 93 tahun, masyarakat menyebutnya sebagai pahlawan karena semangat kebaikan dan ketulusan hatinya. Nick Venetucci membagikan buah dari hasil pekerjaannya karena ia memang menginginkannya. Alkitab mendorong kita semua untuk memberi dengan cara seperti ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Kasih karunia berasal dari Allah, pemberian berasal dari hati kita, manfaatnya menyebar kepada lebih banyak orang daripada yang bisa kita bayangkan. Manusia labu menunjukkan kepada kita bagaimana cara melakukannya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Memberi dengan kerelaan hati. Kata kerelaan diartikan bersedia, tidak keberatan, dan tulus hati. Kata hendaklah masing-masing memberi adalah sebuah perintah bahwa kita harus memberi dengan hati yang murni, ingin benar-benar memberi, bukan memberi dengan beban dalam hati kita. Persembahan yang benar harus lahir dari hati yang ikhlas. Sadari bahwa persembahan yang kita beri untuk Tuhan bukan untuk manusia. Contoh persembahan seorang janda miskin, Markus 12 ayat 43. Memberi tidak dengan sedih hati atau karena paksaan. Kata sedih hati diartikan duka cita. Orang yang memberi dengan sedih hati artinya dia memberi dengan hati yang tidak ikhlas, ditandai adanya merasa rugi dan rasa menderita di dalam hati, segan-segan. Kata paksaan diartikan dipaksa, merasa terdorong oleh orang lain, ragu-ragu. Segala sesuatu yang dipaksa akan mendatangkan ketidaknyamanan dalam hidup kita karena sesungguhnya itu bukan lahir dari kemauan diri kita sendiri tetapi adanya unsur kemauan dari orang lain. Memberi dengan senang hati. Senang hati atau sukacita adalah perasaan bahagia bercampur perasaan diberkati. Sukacita buah dari hubungan kita dengan Tuhan dan salah satu ciri orang percaya. Hati yang memberi dengan sukacita akan membawa berkat yang besar sebab hatinya dilimpahi dengan ucapan syukur. Orang yang memberi dengan sukacita adalah orang yang murah hatinya. Matius 5 ayat 7.
Apa yang kita tabur akan kita tuai. 2 Korintus 9 ayat 6. Percayalah bahwa Allah yang sanggup melimpahkan segala sesuatu sehingga kita hidup dalam berkecukupan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 8, dimulai dari memberi dengan sukacita. Seringkali, seseorang dapat memberi sesuatu kepada orang lainnya, ketika merasa diri berkecukupan dengan apa yang dimilikinya. Ada sebagian orang merasa diri bahwa, bagaimana ia bisa memberi jika dirinya saja kekurangan, dan masih harus bertahan hidup dengan apa yang dimilikinya, atau karena ia tidak memiliki sejumlah uang atau barang untuk dapat hidup hari ini. Merasa diri tidak berkecukupan membuat seseorang seringkali menjadi terpaksa dalam memberi. Keinginan memberi memang harus lahir dari ketulusan agar bisa memiliki kerelaan hati untuk memberi, dan bukan karena terpaksa atau dipaksa. Pada kitab 2 Korintus 9 ayat 1-5, Paulus sedang mendorong jemaat Korintus untuk mengobarkan kembali kegiatan semula mereka dalam hal memberi. Karena jemaat Korintus pernah menyatakan kesiapan mereka untuk membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak melaksanakan janji tersebut. Itu sebabnya Paulus mendesak mereka untuk mewujudkan kembali komitmen mereka. Paulus bahkan menggunakan perumpamaan hukum tabur tuai untuk memotivasi jemaat Korintus agar memberi dengan kerelaan hati, dengan suksita dan bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jemaat Korintus diyakinkan oleh Paulus bahwa Allah sanggup memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka berkecukupan dalam segala sesuatu. Mungkin saat ini sebagai orang percaya, kita memiliki keraguan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, karena kita merasa khawatir tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga. Tapi, ketahuilah bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Ia sanggup memberi lebih dari yang kita butuhkan. Ingatlah bahwa, dengan memberi kita sebenarnya sedang mengakui bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Dengan memberi, kita belajar untuk melepaskan kebergantungan kita pada materi dan kita belajar untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Mari, milikilah sikap hati yang mau terus untuk memberi, menurut kerelaan hati dan bukan dengan paksaan. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih Ibu, Bapak, saudara dan saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.